Selamat datang di podcast Guru Inspiratif. Hari ini kita akan membahas banyak hal menarik seputar pendidikan. Aplaus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di podcast Guru Inspiratif bersama saya Dian Hadiani. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang membuat atau menyusun sebuah modul tentang modul bimbingan kelompok yang untuk meningkatkan resiliensi terhadap stres akademik. Kalau kita lihat judulnya kayaknya serem banget ya, stres akademik gitu. Berarti target dan sasaran kita adalah anak-anak remaja. Dan sudah hadir di tengah kita narasumber yang membuat modul tersebut, yaitu Mbak Dini. Hai Mbak Dini. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, terima kasih ya sudah hadir di podcast Guru Inspiratif. Terima kasih Ibu. Kalau tadi kita ulas di awal, kita akan berbincang tentang modul nih. Modul yang diperuntukkan bagi anak-anak remaja ya. Khususnya siswa-siswi SMP atau SMA ya Mbak Dini ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih mengapa Mbak Dini membuat modul ini, latar belakangnya apa sih sehingga modul ini harus hadir gitu? Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Mungkin saya perkenalkan lebih lanjut diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Dini Uswatun, saya adalah guru BK di jenjang SMA Ibu. Nah, karena saya guru di sekolah, jadi banyak banget Bu permasalahan-permasalahan yang memang saya temui di lingkup sekolah seperti itu. Apalagi dengan keberagaman karakteristik dari siswa-siswa di sekolah ya Bu ya. Nah, banyak siswa-siswa yang memang suka cerita kepada saya mengenai keluhan mereka ketika sedang pembelajaran berlangsung. Karena kenapa? Pembelajaran di dalam kelas itu ternyata terlalu banyak tugas yang memang diberikan oleh guru. Kemudian juga mereka harus memahami semua materi pelajaran, kemudian lagi mereka juga dituntut untuk berprestasi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan tekanan di dalam diri mereka. Secara tidak langsung mereka merasakan yang namanya stres akademik Bu, dikarenakan banyaknya tuntutan-tuntutan yang mereka rasa di dalam lingkup akademik seperti itu. Nah, dari stres akademik ini ternyata dari penelitian yang saya baca, hal ini berhubungan dengan daya tahan diri mereka atau ketahanan malang diri mereka. Nah, ketahanan malang ini disebut dengan resiliensi Bu. Jadi menurut jurnal tersebut, resiliensi berkaitan dengan stres akademik. Semakin tinggi resiliensi yang dimiliki siswa akan semakin mempengaruhi tingkat stres akademik mereka. Tetapi sebaliknya, kalau semisal resiliensinya rendah, hal ini akan mempengaruhi tingkat stres akademik siswa yang bersangkutan seperti itu. Maka dari itu, hal ini menjadi fokus utama diri saya. Mengapa sih siswa-siswa banyak yang mengalami tekanan pembelajaran di sekolah? Oh, ternyata karena resiliensi yang memang dimiliki mereka cukup rendah sehingga stres akademiknya tinggi seperti itu. Nah, hal ini juga berdasarkan ternyata bukan hanya dari jurnal yang saya baca aja Bu, berdasarkan analisis kebutuhan di lingkungan sekolah. Ternyata dari analisis kebutuhan yang ada menyatakan benar adanya tingkat stres siswa-siswa di sekolah itu cukup tinggi, terutama di sekolah saya. Kemudian resiliensi yang mereka miliki itu terbilang rendah. Maka dari itu hal ini harus diupayakan dengan sesegera mungkin supaya siswa-siswa tidak merasa terlalu terbebani secara berkelanjutan seperti itu Bu. Biasanya kalau di sekolahnya Mbak Dini resiliensi rendah itu kenapa sih Mbak? Resiliensi rendah karena kurangnya dukungan ya Bu ya, karena kurangnya dukungan, kemudian karena banyaknya tuntutan yang mereka rasa, sehingga hal itu mempengaruhi ketahanan malangan di dalam diri mereka Bu. Nah, salah satu dampak yang terjadi adalah adanya stres akademik yang memang mereka rasakan. Oke, baik. Nah, terkait dengan isi modul, boleh di-spill dong isi modul itu dalamnya apa saja sih yang dibahas? Oke. Jadi untuk modul yang memang saya buat ini mengenai modul layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan resiliensi terhadap stres akademik Bu. Kebetulan saya adalah guru BK yang memang konsen dalam memberikan layanan. Salah satu layanan dalam bimbingan konseling yaitu adanya bimbingan kelompok seperti itu. Jadi untuk bimbingan kelompok ini disertai oleh seorang pemimpin kelompok, baik guru maupun guru BK, kemudian dianggotai oleh beberapa orang peserta didik ataupun murid seperti itu. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu strategi intervensi
intervensi psikologis, Bu, yang memang bisa membantu dalam mengatasi resiliensi rendah, kemudian terkait dengan tekanan belajar atau stres akademik yang dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jadi di dalam modul ini terdiri dari 4 bagian tahap inti atau penting menurut teori yang ada, seperti itu. Nah, dalam teori tersebut menyatakan bahwa layanan bimbingan kelompok ini terdiri dari yang pertama, tahap pengenalan, kemudian yang kedua tahap peralihan, kemudian yang ketiga ada tahap inti, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, di mana untuk tahap pengenalan ini, siswa-siswa dan guru BK atau pemimpin kelompok akan diperkenalkan mengenai aturan apa sih yang memang berlaku pada saat layanan bimbingan kelompok berlangsung. Dan juga dalam layanan ini juga membangun terkait dengan kehangatan supaya dapat membangun dinamika di dalam kelompok. Itu untuk tahap pengenalan. Kemudian yang peralihan, untuk mencairkan suasana dibutuhkan peralihan, Bu. Peralihan ini supaya siswa-siswa semakin hangat dan juga intens dalam membahas terkait topik permasalahan layanan bimbingan kelompok ini. Salah satu hal yang memang bisa dilakukan adanya dengan ice breaking, Bu, supaya suasana bisa jadi mencair. Kemudian yang ketiga ada tahap inti, di mana ini adalah tahap dari membangun keterampilan mereka dalam meregulasi stresnya dan juga meningkatkan resiliensi di dalam diri mereka, Bu. Nah, untuk tahap inti ini, teknik-teknik yang digunakan atau teknik intervensi yang memang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok itu ada expository, kemudian yang kedua ada diskusi kelompok, kemudian yang ketiga role playing, dan ditutup dengan expressive writing. Kemudian untuk di tahap pengakhiran adalah tahap penutupan, Bu, di mana siswa-siswa secara bersama merefleksikan terkait dengan hal apa sih yang memang mereka dapat dari adanya layanan bimbingan kelompok ini, disertai dengan evaluasi dari layanan bimbingan kelompok yang berlangsung. Wow, luar biasa ya, cukup kompleks gitu ya dengan isi modul tersebut. Nah, kan pasti sudah banyak modul dong di luar sana ya yang beredar gitu. Nah, kelebihannya modul Mbak Dini itu apa sih? Oh, kelebihannya di mana modul ini disusun secara terstruktur dan juga sistematis, Bu, supaya para pembaca dapat membacanya dengan jelas dan juga dapat mengaplikasikannya dengan mudah. Karena kalau semisal terlalu sulit akan merepotkan ya, Bu, ya, untuk para pengguna seperti itu. Kemudian dari teknik yang ada, teknik-teknik ini seperti tadi yang saya sampaikan, adanya teknik role playing dan juga expressive writing, di mana yang tidak saya temukan di modul-modul lain seperti itu. Nah, ternyata dari hal yang memang saya ketahui atau saya baca, anak-anak tuh seneng loh dalam mengekspresikan ekspresi mereka melalui keterampilan menulis dan juga interaksi dalam bermain peran. Oke, nah menarik ya modulnya sebetulnya. Nah, sekarang mungkin apa sih pesan Mbak Dini buat para guru-guru di luar sana, terutama yang sering berhubungan dengan anak remaja? Oke. Pesan saya untuk guru-guru di luar sana, terutama untuk guru BK di luar sana, jangan takut sendiri dalam menghadapi permasalahan siswa atau menangani permasalahan siswa, karena kalian tidak sendiri, kita bersama semua. Nah, dalam menghadapi permasalahan siswa dibutuhkan keterampilan yang memang mumpuni atau optimal di dalam diri kita sendiri. Nah, untuk keterampilan-keterampilan yang ada, salah satu hal yang memang harus kita benahi atau kita bantu mengenai isu resiliensi dan juga stres akademik ini. Dalam melatih untuk keterampilan tersebut, saya membuat sebuah modul untuk dijadikan sebagai panduan atau pedoman bagi guru BK di luar sana dalam mengatasi permasalahan siswa. Diharapkan dengan adanya modul ini dapat membantu guru-guru di luar sana untuk lebih membantu siswa dalam mengupayakan tugas perkembangan mereka dan juga dapat mengoptimalkan terkait dengan hal-hal yang memang harus mereka lakukan atau perlukan untuk membantu mencapai tujuan mereka di masa yang akan mendatang. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan modulnya sukses, lancar, dan bisa diterima oleh para guru-guru, terutama yang menangani anak remaja ya. Amin, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Nah, demikian sahabat guru dimanapun Anda berada, podcast kali ini terkait dengan masalah modul bimbingan kelompok untuk meningkatkan resiliensi terhadap stres akademik. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat sahabat guru dimanapun Anda berada. Dan dari kami, dari podcast Guru Inspiratif, saya Dian Hadiani mengucapkan terima kasih kepada sahabat guru semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam. Oke, salam.